Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pinandoyo ingin mempresentasikan terkait tugas sistem logistik dengan tema evolusi logistik, manajemen rantai pasok dan layanan logistik. Kami sampaikan bahwa evolusi logistik sudah dimulai sejak tahun 1960, di mana masing-masing subbagian logistik terpisah masing-masing fungsi, mulai dari forecasting, purchasing, recruitment, producing, planning, manufacturing, warehousing, material handling, packaging, good inventory, distribution planning, order processing, transportation, dan customer service. Kemudian di tahun 1980 sudah mulai dilakukan konsolidasi dari semua fungsi-fungsi tersebut, di mana difungsikan sebagai warehousing, material handling, packaging. Kemudian di tahun 1990 sudah mulai diintegrasikan sebagai sistem logistik. Kemudian di tahun 2000 mulai diberikan nilai di mana sudah dikenal dengan adanya supply chain management, dengan adanya informasi teknologi, marketing sales, strategic planning, dan finance sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian di tahun 2010 itu sudah digitalisasi. Kemudian apa perbedaan antara logistik dan rantai pasok? Logistik sebenarnya adalah salah satu bagian dari mata rantai dari rantai pasok. Dan ini melibatkan bagaimana bahan-bahan itu disimpan, diangkut sampai tujuannya. Sedangkan rantai pasok sendiri merupakan keseluruhan keseluruhan mulai dari pengadaan, pemrosesan, pengiriman barang dari eh, titik produksi sampai dengan eh, ke customer. Sedangkan di logistik berfokus pada pemindahan dan penyimpanan barang antar organisasi dari satu ke tempat yang berbeda. Kemudian apa sih rantai pasok itu? Rantai pasok dapat digambarkan merupakan suatu jaringan antara produsen dan pemasok untuk mendistribusikan barang jadi kepada konsumen. Rantai pasokan mencakup pengiriman bahan baku dari pemasok ke produsen hingga akhirnya dikirimkan ke pengguna akhir. Ada banyak faktor yang termasuk dalam rantai pasok, seperti orang, kemudian aktivitas, entitas, informasi, dan sumber daya. Sederhananya, rantai pasokan mengambil sumber daya mentah dan mengubahnya menjadi produk jadi yang akhirnya dibeli oleh pelanggan. Untuk manajemen rantai pasok sendiri, manajemen rantai pasok mengawasi semua aktivitas yang terlibat dalam mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi. Manajemen rantai pasok harus mengatur dan mengkoordinasikan seluruh entitas yang terlibat dalam rantai pasok. Strategi manajemen rantai pasokan yang tepat akan meningkatkan pendapatan dan penjualan bisnis secara keseluruhan, sehingga manajer rantai pasokan adalah suatu gambaran logistik yang holistik dan terfokus pada strategi. Disiplin ini mencakup semua aspek bagaimana perusahaan mendapatkan bahan mentah, memproduksi barang, memeriksa kualitas, mendistribusikannya ke manajer dan pelanggan. Kemudian apa sih sebenarnya manajemen logistik sendiri? Manajemen logistik itu eh, eh, adalah mengidentifikasikan pemasok dan distributor sampai yang mahir adalah komponen dan dari kunci manajemen logistik. Organisasi ini harus efektif dan mudah diakses dalam tugasnya agar logistik dapat berjalan secara efisien. Tujuan akhir dari manajemen logistik adalah mendapatkan produk yang tepat dan waktu yang tepat. Selain itu, produk-produk ini harus dalam kondisi baik tiba ke tujuan. Dengan dunia yang terus berubah, karena teknologi sangat penting bagi bisnis untuk memanfaatkan inovasi untuk lebih mendorong produk dan ide bisnis mereka. Meskipun logistik dan manajemen rantai memiliki dua faktor yang fokus yang berbeda,
Kedua fokus utamanya adalah mengelola aliran dan proses membawa barang ke pasar. Demikian penyampaian kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.